Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, bosku, ketemu lagi bersama saya Yogi Setiawan dalam channel saya Analisa and Review. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mereview tentang suatu modul, yaitu tentang modul Basic Converter. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, sebelumnya yang belum subscribe, like dan komen segera lakukan ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke teman-teman, hari ini di depan kamera ini merupakan modul dari Basic Converter. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian rangkaian, kemudian ada penjelasan, gambar gelombang, pertanyaan, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita akan masuk ke modulnya, yaitu ini modulnya di depan kamera. Ini modulnya ditulis oleh Adik Yogi Setiawan, NIM D400 1839 kelas F, dan ditulis pada tanggal 8 Mei 2020. Nah, apa sih itu Basic Converter? Nah, Basic Converter itu merupakan suatu alat yang dapat mengubah listrik AC menjadi AC dengan galvanometer yang berbeda. Nah, perbedaan parameter antara masukan dan outputan itu yang dapat adalah frekuensi, tegangan, dan fasa. Kemudian juga dapat diartikan sebagai suatu jenis pengontrol daya tegangan dan frekuensi listrik AC dan dari masukan yang diubah langsung mengikuti frekuensi beban tanpa melalui sebuah komponen. Nah, ini merupakan rangkaian dari Basic Converter. Nah, pada gambar di sini tersebut dilihat bahwa siklokonverter suatu fase digunakan untuk mengendalikan suatu beban, yaitu motor AC. Nah, kita akan mengambil poin-poin terpenting dari modul ini. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Pertanyaan nomor 4 ini. Berikan contoh penerapan atau aplikasi dari siklokonverter. Nah, apa sih aplikasi dari siklokonverter? Nah, siklokonverter itu digunakan pada motor sinkron, kemudian ada driver pabrik, kemudian ada pabrik penggilingan konveyor, kemudian ada juga dari propulsi kapal. Nah, kita akan masuk ke modul ELDA, yaitu modul ketiga, Basic Siklokonverter AC to AC ini. Nah, tujuannya apa dari pembuatan modul ini? Yaitu digunakan untuk menerapkan aplikasi pendukung, mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, menjalankan aplikasi pendukung dengan baik, mengikuti atau menerapkan materi perkuliahan dengan baik, kemudian alat dan bahan, fiksi, modul, dan aplikasi. Kemudian ada hasil gambar atau hasil praktikum. Ini hasilnya. Ini adalah gambar rangkaian dari siklokonverter rangkaian pertama. Kemudian ini ada rangkaian kedua. Nah, pada rangkaian pertama dan rangkaian kedua fungsinya hampir sama, namun yang membedakan adalah pemasangan komponen, di mana di rangkaian pertama menggunakan 2 resistor, kemudian yang kedua menggunakan hanya 1 resistor, yang masing-masing juga dibebani oleh 220 volt AC dan 50 frekuensinya. Nah, kemudian
Dari dua rangkaian tersebut nantinya masing-masing akan memunculkan suatu gelombang yang berwujud sinusoida dengan jumlah 5 gelombang. Ini merupakan gelombang pertama pada rangkaian pertama. Kemudian ada gelombang kedua dan gelombang ketiga. Kemudian ada gelombang kelima dan gelombang keenam, dan terakhir adalah masuk ke gelombang ke rangkaian kedua, juga ada 5. Kita akan membahas pada gelombang yang pertama. Nah, pada analisa rangkaian kita akan masuk ke analisa rangkaian dulu sebelum kita masuk ke gambar analisa gelombang. Nah, pada analisa rangkaian yang rangkaian pertama, pada rangkaian pertama ini terdapat siklus atau inputan sebesar 220 volt AC dengan 50 frekuensinya. Kemudian ada juga teristor, ada juga resistor 2, ada juga teristor yang kedua. Kemudian masing-masing pada rangkaian itu diberi suatu alat pengukur, yaitu V input, V positif, trigger, V trig 1, V trig 2, V output, V negatif, dan terakhir adalah V trigger. Ini nantinya masing-masing akan masuk ke hasil gelombang pengukuran ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ada 3 slot masuk saya, yaitu match, RMS pulse, dan Everdill. Ini merupakan hasil dari pengukuran yang dilakukan pada gelombang pertama. Kemudian ada pada rangkaian kedua nanti akan muncul seperti ini juga. Ini adalah rangkaian kedua. Dan ini merupakan rangkaian maksudnya gelombang kedua. Ini gelombang pertama. Kemudian ini gelombang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu tadi merupakan gambar gelombang dari rangkaian kedua. Kemudian kita masuk ke tabel. Nah, tabel ini merupakan tabel percobaan pertama, ini percobaan kedua. Hasil ini diambil dari hasil pengukuran rangkaian pertama dan rangkaian kedua ini. Kemudian ini merupakan pengeluaran dari gambar gelombang yang berwujud 5 tadi. Ini juga berwujud 5. Ada sudut 1, sudut 2, frekuensi, kemudian V output, V input maksudnya, dan V output. Dan di rangkaian percobaan kedua ada sudut 1, sudut 2, frekuensi, V output, RMS, Hertz, dan frekuensi. Ini merupakan hasil dari pengukuran pada rangkaian kedua dan rangkaian pertama. Kemudian kita sudah menganalisa tadi rangkaian dan gelombang. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan. Kita akan menjelaskan satu pertanyaan saja. Ini adalah pertanyaan 1 dan merupakan pertanyaan tentang jelaskan dengan gambar rangkaian dasar siklokonverter 3 fase dan bentuk gelombangnya. Ini merupakan rangkaiannya, kemudian ini adalah hasil gelombangnya. Nah, rangkaian dari siklokonverter ini merupakan rangkaian dengan beban, yaitu dengan melalui 2 rangkaian konverter tristor dan rangkaian konverter tristor N dan tristor P. Nah, ini adalah hasil gelombangnya.
Kemudian kita akan masuk ke thyristor, maksud saya siklokonverter 3 fasa. Ini merupakan siklokonverter 3 fasa. Nah, perbedaannya merupakan pada bentuk gambar rangkaiannya, dimana gambar 3 fasa begini, kemudian yang kedua seperti ini.